Karena itu mari kita sama-sama melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, membuka di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26, kita akan melihat satu kebenaran firman Allah pada pagi ini. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita membuka kitab kita Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukannya, mari untuk menghormati firman Allah sejemput kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan baca ayat ini secara responsorial. Dan ayat yang ke-6, 5-6 kita baca bersama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, yang diberikan kata-kata kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada pula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuatkan keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan pada keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat." Ayat 5-6 sama-sama kita 3-2 ya. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggal Ishak di Gerar. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam firman-Nya bahwa dari ayah sampai anak mengalami hal yang sama. Papanya Abraham pernah mengalami di Gerar dalam kesukaran. Dan saya tidak tahu dari zaman kita sampai ke zaman kalau Yesus belum datang sampai ke zaman cucu kita apakah sama mengalami kesulitan yang sama. Tetapi kita melihat di sana Alkitab berkata timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama, berarti ini kelaparan yang kesekian. Karena pada waktu terjadi kelaparan pertama ada di Gerar juga Abraham. Tetapi dikatakan terjadi kelaparan di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Gerar itu adalah di kota selatan, di bawah pegunungan Bukit Yudea. Jadi Gerar itu terletak di dekat pegunungan Yudea, di bawahnya. Dan disitulah beternak Abraham. Disitulah juga beternak Ishak. Tetapi di zaman Abraham pernah kelaparan. Dan saya berkata pada Bapak Ibu Saudara, di dunia ini hanya 2 kelaparan akan terjadi. 2 kelaparan terjadi. Kelaparan pertama itu akan terjadi, saudara. Saudara terima atau tidak, tapi akan terjadi kelaparan 2 itu. Kalau ini mungkin kelaparan yang biasa-biasa, tapi ada 2 kelaparan yang dahsyat akan melanda dunia. Kelaparan pertama adalah di Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Di Wahyu pasal 6 ayat 5 itu kelaparan pertama. Kelaparan pertama Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan sana, ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hitam, dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar,
Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Akan terjadi kelaparan. Maka lebih mahal. Sekarang lebih mahal emas dari beras. Tapi satu kali nanti beras lebih mahal daripada emas. Secupak gandum hanya secupak seperti ini. Gandum. Kalau di Timur Tengah, di Israel gandum. Kalau di Indonesia beras secupak. Sedangkan beras harganya satu hari gaji orang. Kalau gaji orang 300 katakanlah atau 400 per hari, hanya bisa membeli segenggam. Dan selebihnya tidak bisa. Dan itu akan terjadi. Dan lihat di sekitar kita sekarang, bukankah sedang menuju ke sana kita hari-hari ini? Itulah sebabnya dikatakan di sana, maka akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dunia akan kesulitan bahan pangan. Sekalipun boleh dunia, ada mungkin negara-negara punya agraris, daerah pertanian, tapi Alkitab akan digenal. Akan terjadi secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi kalaupun itu terjadi, jangan rusakkan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Jangan rusakkan. Minyak lambang Roh Kudus, anggur melambangkan sukacita. Berapa banyak sekarang karena kesulitan ekonomi, karena keadaan COVID membuat orang sulit ekonomi, itu akan terjadi. Dan itu kelaparan yang akan melanda dunia. Kelaparan yang kedua lebih dahsyat lagi dari kelaparan pertama. Dalam Amos kita lihat, Amos pasal 8. Amos pasal 8 kita baca bersama-sama. Amos pasal 8 ayat 11. Ayat 11 sampai 12 kita baca bersama-sama. Amos pasal 8. Saya menunggu sampai dapat. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengeringkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur dan mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Mengerikan kalau ada saudara di zaman ini. Saudara mau ke gereja sudah tutup. Saudara mau cari gembala sudah tidak ada. Saudara mau jadi hamba Tuhan, cari hamba Tuhan sudah tidak ada. Dan pada saat itu orang haus dengan firman. Pada saat itu orang sangat rindu dengan firman. Ini dan hatinya menggebu-gebu. Bagaimana supaya bisa saya beribadah? Karena itulah di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, selagi ada waktu, mari cari Tuhan. Haleluya. Selagi ada waktu, perbanyak baca firman. Sebab satu kali ini akan ditutup. Firman akan diambil. Orang-orang kudusnya sudah disingkirkan. Satu persatu akan disingkirkan. Saudara mau cari gereja sudah tertutup sebab penghuni gereja sudah tidak ada orang. Dan gereja semua kagak tutup, bukan karena COVID, tapi karena orang sudah disingkirkan. Dan pada saat itu orang mencari, ayo, karena mereka punya uang, ayo kita naik pesawat ke sana. Di sana pun sudah tidak ada. Ayo kita coba cari. Kalau mungkin saudara bisa kenal orang, mungkin kenal saudara hamba Tuhan, ayo kita cari hamba Tuhan si A, si C. Sudah tidak ada. Kalau begitu kita cari menu pelayan si A, si B, C, juga sudah tidak ada. Dan saat inilah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh jangan bermain-main. Dan saudara dan saya tidak tahu sampai kapan masa COVID ini akan berlalu. Dan bukankah ini cikal bakal akan terjadi kelaparan dalam Wahyu? Bukankah ini cikal bakal? Perusahaan-perusahaan akan banyak itu, usaha-usaha akan banyak susah. Puncaknya nanti secupak gandum sendiri. Dan pada saat itu orang cari Tuhan. Pada saat kelaparan, pada saat sudah tidak ada uang, pada saat usaha mati
sudah tidak ada lagi doa. Ini mau berdoa sudah tidak ada. Saudara mau telepon, mau handphone, handphonenya sudah nggak aktif. Sebab handphonenya sudah tinggal. Handphone tinggal, semua aksesoris tinggal. Yang ada tinggal baju di badan, itu yang dibawa Tuhan. Itu yang disingkirkan Tuhan. Karena itulah sebelum terjadi ini, mari sungguh-sungguh saya dan saudara cari Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan selagi ada waktu. Cari Tuhan, cari firman, cari bersekutu dengan Tuhan. Jangan anggap remeh. Jangan anggap biasa-biasa. Ini sudah warning saudara. Walaupun belum ini puncaknya warning apa yang sedang terjadi di dunia. Tapi Allah sudah memberi aba-aba. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, segala masalah, segala virus-virus dihancurkan, dihalalkan Tuhan. Haleluya. Coba lihat dalam Mazmur 91. Saudara perhatikan baik-baik. Mazmur 91. Apa dia katakan? Keuntungan orang cari Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 91, perhatikan baik-baik. Ayat 1, 2 dan 3 saya akan baca. Dengan judul lindungan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Katakan amin. Dan dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Haleluya. Dulu namanya penyakit sampar, sekarang namanya COVID-19. Dulu namanya di Mesir tulah, pertama, kedua, sampai ke-10. Sekarang namanya COVID-19, virus corona. Ini sudah pernah terjadi saudaraku 100 tahun yang lalu. Bahkan di zaman dahulu pun pernah terjadi penyakit sampar. Dan Alkitab katakan itu penyakit adalah penyakit busuk. Benar tak? Ketika orang kena COVID, apakah enggak itu mendatangkan busuk? Dimakamkan dengan tidak terhormat, dianggap busuk, dianggap membawa virus, langsung diisolasi, langsung sampai peti jenazah pun dilakban. Mengerikan kan? Tetapi Alkitab berkata, orang yang duduk dalam naungan Tuhan, orang bersekutu dengan Tuhan, orang bermalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka orang itu dilindungi dari penyakit yang busuk. Ada berkata amin? Kan itu bermalam dengan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah. Bukan tidak salah saudara cari uang, tapi jangan sampai taruh Tuhan itu nomor 2. Ketika penyakit sampar itu datang, Alkitab sudah katakan itu penyakit sampar yang busuk. Sampai sekarang pun tidak ada, belum menemukan vaksinnya. Tapi kalau saudara, selain saudara mengatur apa yang disebut protokol, tapi saudara jangan sampai atur protokol sampai saudara lupa duduk di hadirat Allah. Saudara hanya menjaga tubuh kita secara fisik. Dua-dua saudara jaga. Haleluya. Amin. Fisik saudara jaga, roh juga saudara jaga. Fisik akan tinggal di dunia, tapi roh saudara akan dibawa ke surga. Itulah sebabnya maka dikatakan di sini oleh firman Allah, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Ini menggambarkan orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang suka ada bermalam dengan Tuhan. Mungkin di gereja terbatas saudara datang, tapi di rumahmu ada kesempatan untuk engkau duduk di kaki Tuhan, supaya ini dunia ini sedang dilanda penyakit sampar. Begitu saudara keluar rumah, begitu saudara keluar gereja, maka sudah menunggu
di luar sana virus. Tapi karena saudara ada dalam naungan Tuhan, virus tidak akan mendatang kepada saudara. Haleluya. Sebab di tubuh saudara ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, itulah penangkal yang tidak dilihat oleh manusia. Maka begitu dia mau menyentuh saudara, lewat langsung. Bukankah itu terjadi di Mesir? Orang Israel ada di Mesir 3 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak 3 juta. Percis mereka di Pulau Gosen. Dan waktu itu dalam tulah lalat datang bagaikan pesawat, habis melanda seluruh negara Mesir. Di desa-desa sampai di kota sampai ke istana. Tapi satu lalat pun tidak ada masuk di rumah orang Israel. Selesai lalat, belalang datang. Dan terakhir adalah malaikat maut mencabut nyawa semua anak sulung, baik itu hewan, baik manusia. Baik manusia, masyarakat jelata sampai istana. Maka matilah anak sulung Firaun. Tapi orang Israel, jangankan mati, sakit batuk pun tidak ada. Karena apa? Mereka dalam naungan Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Maka dikatakan di sana, datanglah Tuhan. Ayat 2 berkata, lanjut kita ke Kejadian pasal. Jadi saudara sudah tahu ya, jadi penyakit sampar itu busuk. Kalau saudara dalam naungan Tuhan, dengan apa yang saudara punya, fasilitas dengan saudara punya, dengan protokol COVID saudara pakai, maka saya percaya hikmat manusia, hikmat Allah juga jangan dilupakan. Karena itulah maka dikatakan sana pada Kejadian 26, dikatakan sana, lalu ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Ini Tuhan bicara sama Ishak, bukan malaikat. Tuhan berfirman, jangan pergi dari Gerar. Gerar itu di bawah bukit Yudea. Dan sekarang kota Gerar itu di dekat jalur Gaza yang sekarang ada yang suka diributkan di Timur Tengah, jalur Gaza itu. Disitulah Gerar. Dan dikatakan saat itu sedang terjadi kesulitan. Saat itu sudah terjadi makanan tidak ada. Tapi justru Tuhan katakan jangan pergi, coba. Sudah tidak ada makan, sudah tidak ada minum, sudah tidak ada uang, tapi Tuhan ngomong jangan pergi. Bertolak belakang dengan akal sehat. Ini Tuhan salah apa enggak? Orang ini gak ada makanan gimana? Dia sudah mau siap-siap mau pergi. Dikatakan sana dia mau pergi ke Mesir. Dia sudah mulai bicara kepada istrinya, kepada keluarganya. Ayo ma, kita sudah menara di sini. Kita sudah tidak ada bahan pangan. Kita sudah tidak ada uang. Kita pergi ke Mesir. Tapi Tuhan menampakkan diri pada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ada apa di Mesir? Mesir melambangkan andalkan manusia. Mesir mengandalkan kekuatan. Yeremia berkata, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Terkutuk. Dan Tuhan tidak mau Ishak melarikan diri. Ada 2 di Alkitab orang melarikan diri waktu kesulitan. Karena itu jangan coba-coba saudara melarikan diri dari Tuhan. Tidak akan semakin baik, akan semakin sulit ya. 2 contoh. 1 Naomi, ketika terjadi kesulitan di Bethlehem, dia berdiskusi dengan suaminya. Elimelek, ayo Pak, kita sudah kesulitan. Padahal Bethlehem itu ada kota roti, rumah roti. Maka diajaklah anaknya, Makron dan Keon, pemuda yang gagah, pemuda yang ganteng. Dan akhirnya mereka pergi ke Moab.
Di Moab itu tidak ada gereja. Di Moab itu hati-hati saudara. Ketika saudara mengambil satu keputusan, lihat apakah itu kehendak Tuhan apa enggak. Kalau tidak akan seperti Naomi. Dan 10 tahun di sana mereka, Tuhan selalu bicara supaya kembali ke Betlehem. Tapi Naomi tetap bertahan, tidak mau. Bahkan dia nikahkan anaknya dengan Orpa dan Rut. Tahu terjadi? Gak lama kemudian suaminya meninggal, bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi karena tidak dengar-dengaran, karena tidak patuh pada firman. Yang kedua, matilah anaknya Kilion. Yang ketiga, matilah anaknya Mahlon. Dan belum dia tinggal cucu. Mahlon sudah menikah, Kilion sudah menikah, tapi belum punya anak pada masa itu. Dan tinggallah Rut dan Naomi. Walaupun ujungnya sadar, tapi jangan dulu sudah habis baru sadar. Haleluya. Haleluya. Jangan dulu habis baru sadar. Jangan dulu tunggu ada korban baru sadar. Walaupun memang harus ujungnya sadar. Itu pun sadar karena sudah tidak ada. Tapi tahu saudara yang membuat dia sadar siapa? Bukan dirinya. Yang membuat dia sadar bukan dirinya, tapi Rut yang membuat Naomi sadar. Karena dilihat menantu yang baik. Orpa sudah kabur, tapi Rut berkata, di mana engkau ada, di situ aku ada. Di mana Allahmu, Allahmu adalah Allahku. Langsung terbuka wawasan pikirannya Naomi. Kalau gitu kita kembali ke Betlehem. Di Bethlehemlah kembali diberkati Naomi. Dengan orang Moab, Rut itu dianggap jadi menantu. Setelah Rut menikah dengan Boaz. Boaz itulah ada silsilah keturunan dari Naomi. Tapi saya mau berkata, mereka melarikan diri kesulitan demi kesulitan yang utama. Itulah sebabnya maka Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi andalkan kekuatanmu, andalkan kemampuanmu. Tapi andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Rugi kan? Yang kedua, Yunus. Allah berkata supaya dia pergi ke Niniwe, tapi justru dia pergi ke Tarsis. Lalu tenggelam di laut 3 hari 3 malam, ditelan ikan. Di perut ikan baru sadar, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Setelah dia minta ampun, maka ikan memuntahkan dia. Baru dia kembali ke Niniwe. Alkitab itu adalah murni dan berkuasa. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Tapi jangan pernah permainkan firman Tuhan. Jangan pernah permainkan. Itulah sebabnya dalam kesulitan Ishak mau dengar-dengar. Ishak mau taat. Ishak mau patuh. Walaupun di depan mata sudah ada kesulitan, di depan mata sudah tidak ada gandum, di depan mata sudah tidak tahu apa yang akan mereka makan. Bukankah begitu janji yang disampaikan? Tuhan suruh pergi Elia ke Sidon Sarepta untuk makan. Dia ketemu orang yang sulit. Elia bukan pergi ke tempat di mana orang berlimpah-limpah uang. Elia bukan disuruh Tuhan di mana berlimpah-limpah gandum, tapi Elia disuruh Tuhan ke tempat di mana tidak ada gandum, tinggal segenggam tepung. Tapi karena janda itu patuh pada firman, Tuhan pelihara janda itu 3,5 tahun. Mau dipelihara dalam kesulitan ini, haleluya. Patuh pada firman. Maka dikatakan oleh Alkitab di sini, jangan pergi ke Mesir, diamlah di Gerar. Arti kata jangan melarikan diri. Saudara yang akan merasakan, batin saudara yang tahu, bukan batin saya. Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu adalah yang memberi hak penuh kepada saudara ambil keputusan. Tapi begitu salah ambil keputusan, resikonya bertahun-tahun. Tuhan tidak pulihkan, tapi bertahun-tahun dimulai kembali dari nol.
Saudara sebenarnya sudah di ambang puncak. Sebenarnya saudara sudah menunggu berkat turun. Tapi karena saudara kurang sabar, saudara tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Alkitab pengkhotbah katakan, tunggu waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah. Dibutuhkan kesabaran. Karena tidak sabar, maka rugi. Dimulai dari nol, merangkak. Itu akibatnya. Manusia semua punya sebab akibat. Kalau kita sungguh-sungguh, kita taat, maka akibatnya kita diberkati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak taat, akibatnya kita mengalami kekeringan, kesulitan, dan puncaknya masuk neraka. Dan kita kalau sungguh-sungguh taat itu, di bumi seperti Abraham diberkati, ujungnya masuk surga. Haleluya. Karena itu mari, saudara, dikatakan sana, jangan pergi ke Mesir. Jangan minta petunjuk dari dunia. Mari kita lihat Amsal pasal 4. Silakan kalau yang dapat. Amsal pasal 4 ayat 4. Jangan minta petunjuk dari dunia. Ya. Amsal pasal 4 ayat 4. Ya. Amsal pasal 4 ayat 4. Aku diajari ayatku, kata kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, amin. Alkitab berkata, ayatku mengajari, dan firman berkata juga, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk Tuhan, maka engkau akan hidup. Ini petunjuk juga, firman. Firman petunjuk. Saudara di Alkitab, nanti lihat di rumah, dalam 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Raja Asia pada waktu itu sakit. Bukan dia bertanya kepada Nabi, bukan dia mendatangi Nabi, tapi justru dia datang ke Baal Zebub, minta petunjuk. Bukan dia tambah sehat, tapi justru jadi mati, jadi meninggal. Yang lebih parah lagi adalah Saul. Saul itu sebenarnya pertama dia baik-baik, saudara. Pertama-tama Allah berkata bahwa raja pertama engkau Samuel urapi dan lantik Saul, raja pertama Israel. Lalu Samuel mempersiapkan seluruh minyak zaitun dengan rempah-rempah. Lalu Samuel datang ke rumahnya Saul. Saul, Tuhan yang perintahkan saya untuk mengurapimu engkau jadi raja. Tuhan yang suruh, dengar baik-baik. Tuhan yang suruh untuk engkau dilantik jadi raja Israel. Lalu dituangkan minyak di kepalanya Saul. Tahukah wanginya minyak itu sampai saudara di tempat ibadahnya Katolik sana, wanginya sampai. Ketika Saul berjalan, wanginya. Dan tidak lama kemudian Saul diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Berjalan saja Saul penuh Roh Kudus. Saul tidak perlu berdoa berjam-jam, berjalan dengan nabi-nabi, maka dia berbahasa roh. Itu urapan Allah melingkupi Saul. Tapi di tengah perjalanan hidupnya. Jadi hidup kita ini bukan langkah awal saudaraku menentukan, langkah pertengahan dan langkah akhir. Haleluya. Awalnya diurapi Tuhan, awalnya dilantik Tuhan, awalnya didoakan Samuel, dan jadilah dia tersohor, terkenal. Tetapi di tengah perjalanan, perbuatannya, 3 kelakuannya Saul membuat Tuhan murka. Pertama, perbuatannya tidak setia kepada Tuhan. Dia langgar apa yang dikatakan Samuel. Tugasnya Samuel diambil alih oleh Saul. Domba-domba yang gemuk diambil oleh Saul, yang kurus dibunuh. Yang lebih parah, tugas otoritas Samuel karena dia berkuasa dan raja diambil oleh Saul. Itu pertama. Kedua, Saul tidak mau lagi patuh pada firman. Saul tidak peduli lagi firman, padahal dia pun berkus. Dan yang ketiga,
Saul minta petunjuk pada arwah. Hati-hati saudara. Engkau yang punya pekerjaan, engkau punya usaha dagang, jangan coba-coba engkau minta petunjuk kepada orang-orang pintar. Cepat atau lambat murka Tuhan akan turun. Jangankan saya dan saudara, Saul yang diurapi Tuhan, Saul yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia putus asa, ketika dia stres, maka dia minta petunjuk kepada arwah-arwah. Maka tahu saudaraku, akhirnya Saul stres dan bunuh diri. Saul stres dan bunuh diri. Mari, supaya lebih lengkap, tidak bertanya-tanya bagi Bapak Saudara, supaya besok-besok sudah saya mengajar dalam 2 raja-raja. Saya kepingin supaya Bapak Ibu Saudara ayat tahu 2 raja-raja, perhatikan baik-baik. 2 raja-raja pasal 1. 2 raja-raja pasal 1 apa dikatakan di sana? 2 raja-raja pasal 1. Saya akan bacakan. 2 raja-raja pasal 1. Ya. Kita lihat di sana. Atau lebih jelas di 1 Tawarik. 1 Tawarik aja lebih jelas. 1 Tawarik pasal 10. 1 Tawarik pasal 10. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13-14. Demikian katakan. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatannya raja itu kepada Daud dari Mispa. Sayangnya sudah kedudukannya di puncak paling tinggi, sudah tidak ada lagi di atas raja. Raja di atas segala pemimpin pada masa itu sudah tidak ada. Akhirnya dicopot. Bukan malaikat yang mencopot, bukan Daud yang mencopot, Tuhan copot. Kisah pasal 13-22, Allah singkirkan Saul. Dalam bahasa aslinya dicopot jabatannya. Itu bahasa aslinya. Jadi bukan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bukan kata itu aslinya. Dicopot. Saudara ini boleh lihat itu di kamus atau di terjemahan lain. Bahkan di bahasa Inggris pun dikatakan dicopot jabatannya. Dan karena apa? Dia tidak setia, dia tidak patuh dan tidak minta petunjuk. Karena itu saudaraku, setiap apa rencanamu Bapak Ibu Saudara, setiap apa pergumulanmu, selalu minta petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Minta petunjuk Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan apa enggak? Apa ini rencana Tuhan apa enggak? Apakah ini maunya Tuhan apa enggak? Saya pernah alami saudaraku. Tidak semua jemaat tahu. 17 tahun atau 18 tahun atau kurang lebih mungkin 15 tahun lalu, saya bertemu dengan hamba Tuhan di Banyuwangi. Hamba Tuhan sudah tua. Saya selalu katakan itu kepada yang pernah mendengarnya. Dia datang kepada saya. Pada waktu itu masih saya di N119. Dia katakan begini. Dia sudah 70 tahun ke atas. Mungkin waktu itu mungkin sekitar 72 atau 73. Lur, saya gembala di Banyuwangi. Punya gereja kapasitas 250 orang. Di samping gereja itu gedean ada pastor. Maukah bro barter dengan saya? Saya dengar bro punya tanah. Iya, di T3 12A. Kita tukar. Gereja itu dan pastori jadi milik bro. Jemaat yang hadir tiap minggu rata-rata 200 orang. Bro tidak pernah susah. Sebagian jemaat itu petani. Dan tiap bulan itu di stok itu beras di pastor. Dan saya perlu katakan, saya pindah kalau mau tukaran, karena anak-anak saya semua sudah di Jakarta. Anak saya setuju, jemaat setuju.
Kalau bang, enak kan? Pada posisi waktu itu saya masih kontrak di N119 dan kondisi di sini saya belum tahu apakah ini kelak dibangun apa enggak, saya belum tahu. Dan kondisi itu saya minta petunjuk, lalu saya ke puncak doa puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tidak semua yang tahu. Saya katakan kepada Om itu, Om, izinkan saya 1 minggu. Kalau ini petunjuk dari Tuhan, oke. Secara akal sehat, mantap. Jemaat 200, gereja, pastori, gak usah ragu kalau soal keuangan, melimpah. Dan saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semacam itu. Dan saya di sana ingin pindah bukan karena ada masalah. Tidak karena masalah. Karena ingin anak-anak saya bersama dengan saya masa tua saya ingin di Jakarta. Ingin mereka supaya papa, mama masa tuanya di depan kami. Dan anak-anak saya siap untuk membangun tanahnya bapak. Anak-anaknya cukup pengusaha sukses. Dia katakan. Lalu saya pergi minta petunjuk dari Tuhan. Saya minta petunjuk dari Tuhan. Itu saya petunjuk dari puasalah saya 3 malam di puncak. Saya ada mungkin beberapa orang, tapi orang ini tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya cuma katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, mohon petunjukmu. Kalau Engkau masih izinkan saya melayani di Metro, buat saya tenang, damai, sejahtera. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya untuk pergi ke sana, buat saya gelisah, tidak bisa tidur. Buat gelisah kalau memang Tuhan tidak izinkan saya ke Banyuwangi. Buat gelisah, cuma itu sebenarnya. Buat saya gelisah. Tapi kalau Engkau izinkan, buat saya tenang. Pulang dari puncak. Setelah 3 hari 3 malam 2 puasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Malam yang kedua, saya nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Gelisah, mondar-mandir, bolak-balik. Jalan tidur, nggak bisa. Apalagi masuk ke malam ketiga, makin tambah gelisah. Akhirnya saya pulang. Sudah, saya tutup puasa saya. Tuhan terima kasih petunjuk. 1 minggu kemudian datanglah Om itu. Gimana, bro? Maaf Om, dengan segala terhormat. Secara fisik menggiurkan. Tidak perlu saya repot-repot, tidak perlu saya susah-susah. Tetapi ini secara petunjuk Tuhan. Mati dan hidup biarlah saya di sini. Makan atau tidak makan biarlah saya di sini. Karena saya sudah minta petunjuk Tuhan, saya tidak bisa tenang. Saya gelisah. Oke, kalau begitu, terima kasih. Kalau memang itu keputusan, Tuhan memberkati. 1 bulan kemudian, maka donatur itu telepon saya. Yang tadinya tidak tahu aba-aba, apakah ini jadi apa enggak dibangun. Belum ada titik terang, setitik terang ujung rambut pun belum ada pada masa itu. Tapi karena kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan yang membuka petunjuk itu. Haleluya. Amin. Karena itu saudara, ketika sudah mengambil keputusan, minta petunjuk supaya kita jangan sembarangan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu dituntun dibina. Dikatakan bahwa kita punya gembala agung, dia tuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau. Haleluya. Tidak akan dibiarkan kalau kita minta petunjuk. Karena itulah harus tanamkan di batinmu satu komitmen. Ini Ishak sedang ditaruh Tuhan supaya mereka, keluarga Ishak ini punya prinsip, tidak gampang diombang-ambing. Dengar sana ikut, dengar sana ikut, dengar sini ikut, bingung sendiri. 7 keliling dia bingung. Mana yang benar ya? Ini katanya A, ini katanya B, ini katanya C. Pakai semua Alkitab, semua pakai Alkitab. Yang di sana juga pakai Alkitab, yang di sini juga pakai Alkitab. Di mana pakai Alkitab? Tapi saya percaya di dalam batin saudara ada Roh Kudus yang memberikan keputusan terbaik. Haleluya. Jangan lihat besar kecilnya orang itu, jangan lihat besar hebat orang itu, tapi lihat kehebatannya Tuhan.
bergantung kepada orang. Seringkali kita bergantung kehebatan seseorang. Tidak ada manusia yang hebat, saudaraku, termasuk saya. Tuhan yang hebat. Haleluya. Seperti pujian tadi, saya paling suka itu lagu itu kalau saudara nyanyikan. Tuhan itu hebat, dahsyat. Hebatnya Tuhan itu bukan waktu kita diberkati. Hebatnya Tuhan itu karena kita waktu susah, tapi kita masih bisa melayani dan berdiri kokoh. Haleluya. Hebatnya Tuhan itu karena kita masih bisa dibela di tengah-tengah COVID ini. Dan itu yang dikatakan oleh firman Allah di sini, jangan pergi, jangan minta petunjuk. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan sampai pelayan pun banyak gagal di sini, banyak gagal. Selalu minta nasihat A, nasihat B, kata si A, kata si B, tapi ikutilah kata firman Tuhan. Haleluya. Itu yang dikatakan kepada Ishak. Karena itu dikatakan minta petunjuk. Itu pertama. Jadi 3 hal yang kita lihat di sana untuk nasihat Tuhan kepada Ishak di dalam kesulitan, di dalam kelaparan hari ini. 3 juga nasihat bagi saudara dan saya menghadapi COVID-19. Pertama, jangan pergi dengan kekuatanmu, andalkan kekuatanmu. Tetapi andalkan Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Artinya, mintalah selalu petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Minta petunjuk. Saya saja untuk jadi hamba Tuhan luar biasa, bertahun-tahun saya terus minta petunjuk dari Tuhan. 1 tahun di Manado, 1 tahun di Petakan, 2 tahun, belum lagi waktu di Medan. Luar biasa. Benar apa enggak? Benar. Saya uji terus, benar apa enggak? Benar apa enggak? Saya minta petunjuk Tuhan. Tapi ketika sudah petunjuk Tuhan, sekalipun menderita, saya ikuti. Tapi saya percaya di balik penderitaan ada kemenangan. Tidak semuanya kita akan menghadapi salib. Haleluya. Di balik salib ada kebangkitan, ada kemenangan. Yesus juga tidak selamanya mati. Karena itulah jangan pergi minta petunjuk dari orang-orang di luar sana. Duduk seperti Maria di kaki Tuhan, supaya saudara tidak salah. Begitu salah ambil keputusan, akibatnya bertahun-tahun. Itu akibatnya. Tapi begitu saudara minta petunjuk Tuhan, dampaknya berkat itu berlimpah-limpah juga bertahun-tahun. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan sana, tinggallah di Mesir sebagai orang asing. Di dunia ini kita orang asing, saudara. Jangan pernah berkata bahwa ini adalah tempatmu. Ini orang asing kita, pendatang. Mari kita lihat supaya jelas. Ada yang bisa dapat baca silakan. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ayat 20-21. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Kalau ada yang cepat dapat silakan. Kalau belum dapat saya akan bacakan. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Atau kita baca bersama-sama supaya semua tahu. Filipi pasal 3 ayat 20-21. 3, 2, ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara dan saya orang asing di sini. KTP-mu itu memang benar, WNI. Tetapi pada hakikatnya saya dan saudara di sini orang asing. Mungkin di sini bisa asing 80 tahun. Nah, Pak Timi tadi 56 tahun. Nanti nggak tahu berapa tahun. Ya, mungkin ada orang mungkin 70 tahun sebagai orang asing. Setelah itu baru dipanggil Tuhan. Ada 80 tahun, bahkan mungkin ada cuma 1 tahun sebagai orang asing. Tetapi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita di sini adalah orang asing. Karena itu jangan terlalu menempel hatimu kepada perkara-perkara dunia ini. Haleluya. Engkau boleh nikmati silakan. Dalam pengkhotbah katakan, dari hasil jerih lelahmu itu engkau nikmati.
Tetapi jangan lupa umurmu. Jangan lupa umurmu. Pengkhotbah katakan, jangan lupa umurmu. Bahwa kita ini di sini adalah orang asing. Dikatakan sana kewargaan kita adalah di surga. Dan dari situlah nanti saudara diubah. Hari Sabtu saya baca bersama-sama di sini di dalam 2 Korintus lagi dikatakan, yang ikut doa hari Sabtu. Dikatakan saya baca lagi kembali. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 dikatakan sana. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Dikatakan sana ayat 1 dan 2. Karena kami tahu. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa kita kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Dan Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal. Ini gak kekal, saudaraku. Hanya berapa tahun sudah bisa menikmati? Berapa tahun kita bisa menikmati mungkin rumah Tuhan? Berapa tahun mungkin kita menikmati rumah kita? Dan satu kali akan dibongkar. Bagaimana caranya Allah membongkar? Dengan gempa. Hancur semuanya. 1 Petrus berkata, langit saja runtuh ketika gempa datang yang belum terjadi. Dan akan turun hujan es seberat 50 kilogram. Mau pakai apa? Mau pakai cor pakai apa? Kalau sebiji jagung saja, kalau mungkin ada hujan es sebesar biji jagung itu biasa. Tapi ini 50 kilogram. Begitu tumpuk jagung itu berapa ton? Hancur itu rumah semua. Tapi saya percaya pada masa itu saudara sudah disingkirkan yang taat setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itulah selagi masih ada kesempatan nikmati hidup bersama Tuhan dengan taat, jujur, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan bukan tidak berikan kita menikmati berkat-berkat. Silakan. Selagi engkau berjerilah, kerjakan, lakukan. Tapi jangan sampai menempel. Karena dikatakan sini seulang kembali, kemah tempat kediaman kita di bumi itu akan dibongkar. Dan tempat kediaman kita sesungguhnya adalah surga yang kekal. Ada haleluya. Kekal. Rindukah saudara ke sana? Haleluya. Rindu. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada COVID-19, di sana tidak ada virus, di sana juga tidak ada penderitaan. Tubuh saudara bukan lagi seperti tubuh sekarang. Tubuh saudara dan saya, tubuh penuh kemuliaan. Tidak ada satu titik pun penyakit. Tidak ada di sana rasa capek. Kerja saudara hanya menyembah Tuhan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Penuh kemuliaan. Itu kita nikmati. Untuk suatu sukacitanya itu luar biasa. Itulah kehidupan kekal. Semoga kita tidak hanya mendengar ya. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi saudara dan saya harus mengalami. Haleluya. Bertahun-tahun kita dengar tentang surga. Bertahun-tahun kita dengar peninggalan gereja. Bertahun-tahun kita dengar 1000 tahun damai. Tapi jangan cuma dengar. Tapi saudara dan saya harus alami. Bagaimana supaya kita alami? Itulah sebabnya selalu minta pertama tadi, minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, tinggallah terus di dalam hadirat Allah. Tinggal dengan kata Allah kepada Isa, tinggallah di Gerar. Sebab Gerar itu akan diberkati Tuhan walaupun saat ini masih tandus. Maka dikatakan tinggallah di Gerar. Yohanes pasal 15, kita lihat sana. Yohanes pasal 15. Perhatikan ayatnya sebelum masuk ke poin yang ketiga. Ya. Poin ketiga, poin yang terakhir. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 15. Apa dikatakan di sana? Saya langsung saja ke ayat 7. Jikalau Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
kamu adalah murid-muridku. Saudara menjadi muridnya Tuhan kalau tinggal pada firman. Jangan pernah saudara merasa murid Yesus kalau saudara tidak tinggal. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 7 kali dia katakan, 7 kali, lihat nanti di rumah. 7 kali dikatakan, tinggallah, tinggallah, tinggallah di dalam aku. Itu sebabnya Allah berkata kepada Ishak, tinggal di Gerar. Sebab di Gerar itu adalah bukit di mana di bawah Yudea. Yudea itu di perjanjian baru dimunculkan. Di Yesaya juga dimunculkan. Dari Yudea itu Nazaret, Bethlehem. Dari sanalah lahir Yesus, tanah Yudea. Yesus sebelum datang ke dunia, Yudea itu sudah diproklamasikan Tuhan. Tinggal di Yudea. Engkau melihat mereka memang sekarang tandus Aisyah, tapi tinggal. Dan saya mau berkata, tinggallah di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab dikatakan pada pasal 15 ayat 1, Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah pengelolanya. Itu bahasa aslinya. Saudara yang mahir pintar bahasa Inggris, cari nanti bahasa Inggris. Pengelolanya. Allah yang mengelola hidup kita. Jangan pernah khawatir dan takut. Haleluya. Dia kelola hidupmu sedemikian baik. Dia kelola sebab engkau tahu tubuhmu itu tempat tinggalnya Tuhan. Tubuhmu itu hidupmu tempat tinggalnya Tuhan. Karena itu jaga tubuhmu untuk tetap hidup kudus. Sebab di situ ada Roh Kudus. Tinggallah. Dan coba kita lihat di sana. 1 Korintus pasal 1. Sebelum masuk yang poin ketiga. 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 24. 1 Korintus pasal 7 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Ayat 24. 1 Korintus pasal 7 ayat 24. 3, 2, ya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kira-kira berapa tahun yang lalu Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi pelayannya? Coba ingat hari ini. Berapa tahun yang lalu? Engkau dimateraikan Tuhan dengan Roh Kudusnya menjadi pelayannya. Engkau dipercayakan Tuhan menjadi pelayannya. Dan pada saat itu mungkin manusia tidak mungkin melihat secara akbar bahwa sebenarnya pada saat itu engkau sudah dilantik oleh Tuhan menjadi pelayannya. Dan Alkitab katakan, tinggallah seperti engkau di situ sampai Yesus datang kedua kali. Kalau engkau dari semula sudah dipanggil menjadi pelayan, tinggallah tetap engkau jadi pelayan. Haleluya. Begitu engkau tinggalkan itu, engkau sedang mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan mau engkau dipakai terus dalam pelayanannya. Engkau mau dipakai dalam rencananya. Jangan engkau berkata tidak layak, tidak cocok, atau yang lain saja. Sudah dengan baik-baik, saudara menolak, batu pun Tuhan sanggup buat untuk melayani, memuji Tuhan. Haleluya. Batu, jangankan kita yang punya nyawa, batu pun bisa dipakai Tuhan. Karena itulah maka dikatakan sini, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Allah sedang mempersiapkan Ishak ini di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tidak berdaya, di tengah-tengah kekeringan. Dia uji Ishak, apakah dia mau dengar firman Allah, atau mau dengar perintah Tuhan, atau mau dia melayani atau pergi dia ke Mesir. Dan akhirnya saudaraku, apa dikatakan tadi kita sudah sama-sama baca. Dan akhirnya Ishak putuskan dengan minta petunjuk dari Tuhan. Ayat 6. Tinggallah Ishak di Gerar. Haleluya. Tapi Ishak tinggal di Gerar, tidak tinggal pangku tangan, enggak. Ishak tidak pangku tangan, dia tidak hanya berdiam diri. Tapi poin yang ketiga, Ishak tinggal di Gerar dalam keadaan sulit, tidak
tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik, secara finansial, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia menabur. Haleluya. Amin. Jangan anggap remeh tentang menabur. Jangan anggap engkau biasa-biasa tentang menabur. Kecil taburan dulu, Tuhan akan kecil. Menabur dengan hati tulus tadi, dengan hati murni. Dan saudara boleh lihat poin yang ketiga, poin terakhir. Ishak menabur walaupun dalam kesulitan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melimpah, saudara menabur seperti orang kaya dan janda. Orang kaya itu memberi dari kelebihan hartanya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Tetapi kita menabur di tengah-tengah. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menabur justru di tengah-tengah kesulitan. Tapi yang menabur akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mau lihat ayatnya, Kejadian pasal 26. Kembali kita Kejadian pasal 26. Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 26 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya sampaikan firman, ya. Firman, bukan cerita, tapi firman. Kejadian 26 ayat 12-13. Dan kalau sudah selesai kita baca, katakan amin. Ya, 3, 2, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Ini luar biasa. Tapi Ishak menabur, lihat baik, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kelaparan. Kalau orang menabur dalam kelimpahan, orang dunia pun bisa lakukan itu. Tapi kadangkala kita diizinkan menabur, ya, menabur dalam pelayanan, menabur dengan kerelaan. Macam-macam, saya tidak usah terjemahkan menabur dengan apa. Tabur saja hal-hal yang benar. Haleluya. Kalau tahu itu benar, tabur. Kalau tahu yang suci, gak usah mikir ABCD, tabur saja. Itu dilakukan Ishak. Ishak justru kita sudah baca tadi, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegersangan, Ishak menabur. Agak memang bertolak belakang dengan akal. Mungkin saudara di tempat dudukmu berkata, ini Pak Gembala sedang bicara apa? Saya sedang bicara firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak bicara soal materi, tapi saya bicara soal menabur. Menabur itu banyak kategori. Menabur dengan doa, menabur dengan berbuat sesuatu, ya. Menabur apa yang boleh kita lakukan untuk Tuhan. Menabur untuk bersaksi kepada orang. Menabur untuk menjadi suatu yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Menabur itu. Menabur dengan satu kebaikan yang benar. Bukan kebaikan menurut logika, kebaikan yang benar menurut firman. Haleluya. Ketika saudara di kantor, ketika saudara di jalan, ketika saudara tabur hal-hal yang benar. Jangan tabur hal-hal yang jahat. Nanti anakmu akan terima hal yang benar. Saudara naik motor, naik mobil di tengah jalan, ketemu orang yang gak benar, saudara marah-marah, saudara saudara maki-maki. Nah, apa yang saudara tabur? Jangan heran kalau saudara satu kali dimaki-maki orang, engkau akan menuai. Tabur tuai akan ada. Haleluya. Apa yang kita tabur? Jadi tidak semua kategori materi saja. Tabur di mana saudara berada. Di kantor tabur yang benar dan jujur. Lakukan tugas-tugas benar dan jujur supaya engkau di sana diberkati. Di jalan juga tabur dengan perkataan-perkataan yang sopan, yang santun. Tabur. Tidak berkata kasar, tidak berkata sembrono. Itu tabur. Tabur hal-hal yang benar kepada anak-anakmu, kepada
keluargamu. Tabur hal-hal yang sopan. Tabur. Supaya anak-anakmu menerima yang sopan dan dia pun melakukan yang sopan. Setuju? Haleluya. Tabur. Tabur ke rekan-rekanmu hal yang lemah lembut, yang kasih. Jangan tabur hal-hal yang kasar. Jangan tabur hal-hal, apalagi hal-hal yang memfitnah, menjelekkan. Ya, saya pernah baca itu ayatnya. Janganlah kamu saling menjelekkan, tapi menguatkan, mendoakan, menghibur. Itu orang-orang yang orang menabur dalam Tuhan. Dan Alkitab katakan menabur. Saya kalau tidak salah, bantu saya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara temukan ayatnya sebelum saya tutup. Galatia. Mungkin Bapak Ibu Saudara saya tidak persiapkan itu, tapi tiba-tiba diingatkan tentang tabur tuai. Kalau Bapak Ibu Saudara temukan duluan silakan. Kalau saya tidak salah di Galatia, ya. Kalau engkau tidak lemah, maka engkau akan menuai dari apa yang kau tabur. Karena Alkitab saya sudah Alkitab yang baru, jadi saya tidak buat pertanda, ya. Mungkin kalau saya tidak salah di Galatia itu. Ada yang baca? Kalau ada yang temukan silakan. Galatia pasal 6 ayat Iya. 7 dan 8. Iya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus 9, 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Ya, amin. Jelas ya, Tuhan berkata itu. Jelas ya? Jelas. Jadi apalagi kita teman-teman seiman, teman-teman segereja, mari melakukan yang benar dan baik. Haleluya. Amin. Tidak sikut menyikut, tidak jatuh menjatuhkan, tidak jelek menjelekkan. Tapi Alkitab berkata, janganlah jemu-jemu menabur. Karena apabila sudah datang waktunya, bisa kita menabur, mungkin masa kita hidup kita masih diberi kesempatan Tuhan, kita bisa menuai. Ataupun mungkin tidak sempat kita menuai, tapi ingat baik-baik, anakmu akan menuai. Haleluya. Dan anakmu akan berkata satu kali, ini karena taburan Bapa Mama saya yang setia melayani Tuhan, yang setia melakukan firman. Waktu Papa saya, Mama saya mungkin kesulitan, tapi kami anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Anak-anakmu tidak akan susah cari pekerjaan. Haleluya. Anak-anakmu tidak akan mengalami kesukaran. Dimulailah kita orang tua, tabur. Haleluya. Alkitab katakan kalau engkau tidak jadi lemah, jangan lemah, saudara. Mungkin kita boleh berbeda, ya? Berbeda. Sama dengan tadi Pak obat ini bisa berbeda, saudara. Tapi jangan sampai kita salah paham. Haleluya. Berbeda boleh masing-masing sesuai dengan imannya, kata obat sesuai dengan silakan. Mau saya pakai masker silakan, mau pakai enggak masker silakan. Tapi jangan ada mengganjal di hati kebencian. Haleluya. Masing-masing silakan. Dan Alkitab katakan terutama kepada kawan seiman. Jadi pulang sebentar, jangan sampai ada yang marah-marahan. Haleluya. Amin. Jangan sampai ada. Ibadah itu adalah ibadah mendatangkan kebaikan. Ibadah itu mendatangkan nasihat. Ibadah itu berguna, bermanfaat. Kata Alkitab, bila mana kita saling menasihati, saling menguatkan. Dan itulah yang dilakukan Ishak menabur. Menabur bukan saja hanya materi. Dia mana saya sudah uraikan satu persatu tadi. Tabur saja. Apa yang bisa saudara tabur dalam pelayanan, ingat baik-baik. Satu kali, Tuhan tidak pernah tutup mata. Saya boleh saudara juga lihat
Kisah pasal 2 seterusnya, sampai 1 Korintus pasal 1 sampai seterusnya, sampai 2 Korintus. Bagaimana orang-orang di sekitar Paulus. Ada Aquila, ada Priscilla, ada banyak di situ orang-orang yang menopang pelayanan Paulus. Bagaimana Paulus berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasa orang itu dipelihara oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya Ishak ini menabur. Kita bukan saja ingin kaya secara jasmani, walaupun itu penting, tapi kita perlu. Alkitab katakan Ishak menabur dalam kesukaran, tapi dia menuai 100 kali lipat. Dia kaya jasmani, dia kaya rohani, dia kaya iman. Haleluya. Jadi dia tidak hanya kaya jasmani saudaraku, tapi kaya dalam segala hal. Dia contoh bapaknya yang kaya dengan iman. Itulah sebabnya dikatakan sana Bapak Ibu Saudara, mari bahwa kita mau supaya apa yang dialami oleh Abraham, saya akan tutup, apa yang dialaminya itu juga dialami oleh Ishak. Kita akan lihat beberapa ayat penutupnya. Pertama, Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Minggu lalu saya katakan itu bahwa janji itu bukan saja kepada Abraham, tapi kepada kita yang percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit naik ke surga, maka kita pun berhak menerima janji itu. Dan saya percaya bukan berlaku pada Abraham dan Ishak, tapi dikatakan sana janji itu juga kalau kita merasa milik Kristus. Orang milik Kristus pasti memiliki karakter Kristus, dan orang-orang itu berhak. Aduh, itu luar biasa kalau dikatakan berhak. Coba kalau ada seseorang mengatakan kepada saudara, ini hak milikmu, ya, begitu luar biasa ya kalau dikatakan ini hak milikmu. Coba kalau ada orang ngasih pada saudara rumah lalu dikasih sama sertifikatnya, ini hak milikmu. Waduh, itu kurasa luar biasa lompat-lompatnya. Amin. Berhak kata kita, apalagi ini saudaraku, kita milik Kristus berhak. Dan itu yang penutupnya, dan penutup paling terakhir lagi kita lihat di dalam Ulangan. Mari kita tutup dengan Ulangan. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 3. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 dan 3. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 3. Kita tutup dengan ayat ini. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ke 3. Baik, saya nunggu sampai dapat. 3, 2, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Haleluya. Jadi yakinlah, sekalipun kita dilanda oleh COVID-19, masih lebih kuat berkat Tuhan. Haleluya. Masih lebih kuat pemeliharaan Tuhan. Itu cuma di jungkuk itu kekuatannya COVID-19, tapi kedahsyatan Tuhan. Jangan hanya kita nyanyikan pujian tadi, tapi kita aplikasikan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya menolong kita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, 3 janji ini, 3 keadaan Ishak. Dia tidak lari melarikan diri. Dia tetap tinggal walaupun dia orang asing. Kita di bumi orang asing, saudara. Hanya sepanjang umur kita KTP kita. Setelah itu akan muncul KTP baru. KTP baru akan muncul setelah kita dilihat kubur. Itu KTP kewarganegaraan surga yang tertulis di buku kehidupan. Itulah KTP baru saudara. KTP saudara kalau di bumi 80 tahun sampai di situ sudah, maka akan ditulis AEN, almarhum. Maka KTP saudara tidak berlaku.
Tapi yang berlaku adalah kewargaan sorga saudara. Itu sorga. Itulah, kalau kita merasa orang asing, berarti kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita mau seperti Ishak menabung waktu dalam kesulitan. Bukan waktu kelimpahan itu pun bagus, tapi waktu masih kesulitan pun belajar dan menabung. Maka Tuhan akan memberkati. Bukan sekedar berkat, tapi berkat berlimpah-limpah. Dan dikatakan diberkati dalam kota, diberkati dalam kota. Tuhan semua memberkati kita semua. Tuhan menolong kita, kiranya Roh Kudus membantu kita dalam apa yang kita